Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Sifat Salat Nabi li Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab jalsatut tasyahud. Baik, bab yang berikutnya tahriqul isba' fit tasyahud. Menggerakkan jari ketika tasyahud. Qala Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffahu al-yumna kullaha wa yushiru bi isba'ihi allati tali al-ibham ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Kata Syekh rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, maka beliau membentangkan tangan kirinya. Tangan kiri, posisi jari jemarinya dibentangkan, tidak digenggam, namun dibentangkan. Posisi jari jemari, tangan kiri dibentangkan, dihadapkan ke kiblat. Kata beliau rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangan kirinya dan meletakkannya di atas kaki yang kiri, di atas paha yang kiri. Wa yaqbidu asabi'a kaffahu al-yumna kullaha, dan beliau menggenggam tangan kanannya semuanya. Wa yushiru bi isba'ihi allati tal-ibham ila al-qiblah, dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Jadi tangan kanan dibentangkan semuanya, kemudian tangan kiri digenggam semuanya, dengan jari telunjuk dihadapkan ke kiblat. Ini posisi tangan ketika tasyahud. Baik tasyahudnya tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang kedua. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, posisi tangan kiri boleh diletakkan di atas paha atau sebagian tangan di atas paha dan yang lainnya di lutut, seakan-akan menggenggam lutut. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu yulaqqimu, seakan-akan beliau itu menggenggam lututnya. Itu posisi tangan kiri. Adapun tangan kanan maka diletakkan di atas paha dengan posisi jari jemari digenggam semuanya seperti ini, dan posisi jari telunjuk dihadapkan ke kiblat. Ini yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, posisi jempol dan jari tengah dibikin seperti lingkaran. Dibikin seperti lingkaran dan posisi jari telunjuk tetap menghadapkan ke kiblat. Jadi boleh keduanya, boleh digenggam semuanya atau dibikin lingkaran seperti ini. Kemudian jari telunjuk dihadapkan ke kiblat. Ini posisi jari jemari ketika duduk tasyahud, baik tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud maka posisi mata beliau melihat ke jari telunjuknya. Jadi orang kalau sholat ketika
posisi tasyahud, tidak melihat ke depan, tidak melihat ke tempat sujudnya, tapi melihat ke jarinya, jari telunjuknya. Jadi yang dilihat ketika tasyahud jari telunjuknya. Adapun ketika berdiri maka posisi sujudnya yang dilihat. Namun ketika duduk tasyahud maka yang dilihat jari telunjuknya. Wa kana idza asyara bi isba'ihi wada ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan kanannya, maka beliau meletakkan jempolnya ini pada jari tengahnya. Jadi bukan begini, tapi begini, diletakkan di jari tengah. Kalau digenggam semuanya, genggam semua, posisi jempol di jari tengah. Wa taratan kana yuhalliku bihima halqah. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jari jempol dengan jari telunjuk ini seperti lingkaran, seperti ini. Dibentuk seperti lingkaran. Jadi boleh digenggam semua. Posisi jempol diletakkan di atas jari telunjuk, boleh juga dibentuk seperti lingkaran. Keduanya pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan kata Syekh rahimahullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuknya, berdoa dengannya. Wa yaqul, dan beliau berkata, la hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid. Jari telunjuk itu lebih berat bagi syaitan daripada besi. Yakni sababa, artinya sababa, jari telunjuk. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'din, yakni al-isyarata bil isba' fi du'a. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka saling mengingatkan untuk memberikan isyarat ketika duduk di tasyahud. Jadi ini sesuatu yang penting. Sampai-sampai sahabat Nabi saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk selalu memberikan isyarat pada ketika tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fi at-tashahhudaini jami'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, artinya memberi isyarat pada semua tasyahudnya. Wa ra'a rajulan yad'u bi isba'ihi faqala ahid wa asyara bisababah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki memberi isyarat dengan dua jari, kanan dan kiri. Jadi jari tangan kiri juga memberi isyarat, tangan kanan juga memberikan isyarat. Maka kata Nabi SAW, ahid, satu saja, tunggal. Artinya tangan kanan saja yang memberi isyarat, jangan tangan kiri. Jadi ketika memberi isyarat hanya tangan kanannya saja. Adapun tangan kiri maka dibentangkan semuanya, tidak perlu digenggam dan tidak perlu memberikan isyarat seperti tangan kanan. Baik. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama tentang posisi jari jemari. Sudah disebutkan tadi, posisi jari jemari kiri dibentangkan, kemudian jari tangan kanan ada dua sifat, boleh digenggam semuanya dengan posisi jempol diletakkan di atas jari telunjuk, jari tengah, atau dibentuk seperti lingkaran. Kemudian posisi jari telunjuk dihadapkan ke kiblat. Ada riwayat yang menyebutkan yathni. Yathni itu artinya dibengkokkan seperti ini. Cuman riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Jadi yang lebih rajih wallahu taala alam, posisi jari ditegakkan, diluruskan, dihadapkan ke kiblat. Ini posisi jari telunjuk. Baik, memberi isyarat seperti ini pada tasyahud, baik tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua, ini merupakan kesepakatan para ulama dari semua madhab. Dari semua madhab tidak ada perselisihan tentang disyariatkannya memberikan isyarat dengan jari telunjuk pada tasyahud. Taib, yang menjadi perselisihan kapan mulai berikan isyarat, kapan mulai diangkat jari telunjuk. Sebagian madhab mengatakan ketika mulai membaca illallah maka diangkat, sebelumnya diletakkan. Ada juga yang mengatakan dari mulai awal tasyahud diangkat jari telunjuknya, diberikan isyarat. Ada yang mengatakan hanya ketika doa saja diberikan isyarat.
Ada yang mengatakan hanya ketika lafdzul jalalah, ketika menyebutkan Allah maka diangkat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha, baru diangkat lagi. Jadi hanya ketika lafdzul jalalah diangkat. Jadi perselisihannya kapan diangkat. Adapun pensyariatan diangkatnya jari telunjuk ini semuanya sepakat. Cuman terjadi perselisihan kapan diangkat. Dan yang lebih rajih wallahu taala alam, jari telunjuk ini diangkat di semua tasyahud. Dari mulai awal tasyahud sampai dengan akhir tasyahud. Karena sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW yushiru bi isba'ihi yad'u biha. Nabi SAW berikan isyarat dengan jari telunjuknya, beliau berdoa dengannya. Dan sebagaimana kita ketahui, tasyahud itu dari mulai awalnya sampai akhirnya isinya adalah doa. Sehingga sebagaimana dipilih oleh mazhab Malikiyah, memberikan isyarat dengan jari telunjuk itu dimulai dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Baik. Kemudian masalah yang kedua, masalah menggerakkan jari. Apakah disunahkan orang yang duduk tasyahud menggerakkan jarinya atau hanya memberikan isyarat? Artinya memberi isyarat dengan jari telunjuk tanpa menggerakkan. Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Karena hadis yang menyebutkan tentang menggerakkan jari adalah hadisnya Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr ini diriwayatkan oleh salah seorang rawi yang bernama Asim. Dari Asim ini diriwayatkan banyak rawi. Jadi banyak rawi yang mengambil hadis dari Asim. Jumlahnya lebih dari 12. Semua rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Asim hanya menyebutkan Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya tanpa ada kata-kata menggerakkan. Hanya satu rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah, beliau yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menggerakkan jarinya. Sehingga tadi ini timbullah perselisihan. Sebagian ulama mengatakan satu rawi ini salah, sehingga hadisnya adalah syadz. Kalau dalam istilah mustalah hadis, ketika hadis itu dihukumi syadz, maka hadis itu adalah hadis yang dhaif. Sehingga tambahan yuharrikuha, menggerakkan, ini dianggap lemah. Mengapa dianggap lemah? Karena 12 orang rawi atau lebih yang semuanya adalah thiqat, mereka tidak ada yang menyebutkan lafaz ini. Sehingga para ulama mengatakan bagaimana ini satu rawi saja yang menyebutkan, sementara hadis ini diriwayatkan oleh Asim banyak rawi, lebih dari 10. Bagaimana mereka semua tidak mengetahui lafaz ini, hanya satu rawi yang mengetahuinya. Ini menunjukkan dia salah dalam penyebutan tambahan ini. Itu yang dipilih oleh sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak, rawi ini Zaidah bin Qudamah dia thiqah, maka walaupun dia hanya satu orang, tapi riwayatnya diterima, sehingga dinamakan ziyaratut thiqah, tambahan dari seorang yang thiqah. Sehingga terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan syadz dan sebagian lagi mengatakan tidak syadz. Baik. Sebagian ulama juga berpendapat menggerakkan jari. Mereka mengatakan isyarat itu, seandainya kita mengatakan hadis Zaidah adalah hadis yang syadz, tambahan lafaz yuharrikuha ini tambahan yang syadz, yang lemah. Baik. Mereka mengatakan seandainya kita berpendapat dengan seperti itu, masih ada dalil yang lain. Apa dalil yang lain? Mereka mengatakan isyarat itu mengandung dua makna. Bisa dikatakan isyarat itu hanya memberikan jari telunjuk begini, atau menggerakkan. Dua-duanya dianggap isyarat dalam bahasa. Jadi mereka mengatakan dalam bahasa, ketika seorang dikatakan memberikan isyarat, itu bisa hanya seperti ini, atau menggerakkan juga bisa dikatakan sebagai memberi isyarat. Sehingga keduanya bisa masuk dalam arti memberikan isyarat. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat tersebut, maka sebagian ulama mengatakan disyariatkan digerakkan, sebagian lagi mengatakan tidak perlu digerakkan, hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW mengatakan lahiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Jari telunjuk itu lebih berat bagi syaitan daripada besi. Sebagian mengatakan yang mengatakan disunahkan menggerakkan, mereka mengatakan
ucapan Nabi SAW, jari telunjuk itu lebih berat daripada syaitan, maka pasti digerakkan. Karena kalau tidak digerakkan, maka tidak ada fungsinya. Kalau digerakkan berarti seperti orang yang memukul. Maka ini lebih berat bagi syaitan. Ucapan Nabi hiya asyaddu ala syaitan ini ketika berfungsinya kapan? Ketika digerakkan. Maka ini menunjukkan lebih berat daripada syaitan. Artinya gerakan tangan ini, gerakan jari ini seperti pukulan yang berat bagi syaitan, lebih berat daripada besi. Pukulannya lebih berat daripada besi. Sebagian lagi mengatakan tidak, maksudnya adalah memberikan isyarat itu, bukan menggerakkan. Ala kulli hal, dalam masalah ini ada perbedaan. Sebagian mengatakan digerakkan dan sebagian lagi mengatakan tidak digerakkan. Sebab permasalahannya yang menjadi permasalahan inti adalah hadis tadi, hadis Wa'il bin Hujr. Sebagian mengatakan tambahannya adalah syad, sebagian lagi mengatakan ini bukan syad namun tambahan yang diterima. Dan Syekh Albani rahimahullah termasuk yang berpendapat bahwasanya tambahan itu adalah tambahan yang diterima, bukan tambahan yang syad, yang lemah. Makanya Syekh di sini mengatakan disunahkan orang untuk menggerakkan jari ketika duduk tasyahud. Taib. Yang mengatakan menggerakkan jari, mereka sebagian mengatakan digerakkan dari mulai awal. Dari mulai awal tasyahud digerakkan. Sebagian lagi mengatakan digerakkan hanya ketika berdoa. Hanya ketika berdoa maka digerakkan. Adapun tidak berdoa maka hanya memberi isyarat. Jadi perselisihan juga masalah kapan digerakkannya jari. Taib. Ketika menggerakkan, bagi orang-orang yang berpendapat dengan menggerakkan jari telunjuk, digerakkannya bukan seperti orang bermain, artinya cepet-cepetan seperti ini. Digerakkan pelan. Digerakkannya pelan, tidak perlu sampai seperti orang sangat cepat gerakannya. Pelan-pelan saja. Tidak ada keterangan dalam hadis manapun menunjukkan kecepatan jari telunjuk ini digerakkan. Yang ada hanya Nabi SAW menggerakkannya. Maka para ulama mengatakan tidak perlu terlalu cepat atau tidak perlu terlalu kuat menggerakkannya. Pelan saja. Tahrikun khafifah. Tahrik khafif, menggerakkan yang ringan. Digerakkannya cukup yang gerakan yang ringan. Wallahu taala alam. Dan posisi gerakan apakah ke kiri, ke kanan, apakah ke atas, apa diputar-putar seperti ini terjadi perselisihan juga. Karena tidak ada dalilnya yang menyebutkan bagaimana posisi digerakkan. Ada yang mengatakan digerakkan diputar-putar, digerakkan di tempat tanpa perlu kanan ke kiri. Ada yang mengatakan yaminan wa yasaran. Sebagian mengatakan yaminan wa yasaran, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Ada yang mengatakan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah mereka berpendapat karena seperti orang memukul dari atas ke bawah. Dan disebut dalam hadis tadi, lahiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Jari ini lebih berat daripada syaitan, daripada besi. Maka itu diibaratkan seperti pukulan, maka dari atas ke bawah. Jadi di sini ada perselisihan juga tentang posisi menggerakkan. Dan semuanya kalau misalnya berpendapat menggerakkan jari maka tidak mengapa. Mau dari atas, kiri kanan atau diputar, ini tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khusus. Yang ada hanya hadis Wa'il tadi, tambahan dari salah seorang rawi mengatakan Nabi SAW menggerakkan tanpa dijelaskan bagaimana cara menggerakkannya, apa diputar, apa dari atas, apa dari kiri ke kanan. Makanya para ulama dalam masalah ini tidak terlalu ketat dalam permasalahan ini karena tidak ada dalil khususnya. Wallahu taala alam. Baik. Ini posisi tangan ketika duduk tasyahud. Jadi tangan kiri dibentangkan, tangan kanan digenggam. Ada dua sifat disebutkan tadi. Kemudian posisi jari telunjuk dihadapkan ke kiblat, posisi mata melihat ke jari telunjuk. Kemudian masalah menggerakkan ada perselisihan. Ada yang mengatakan digerakkan, ada yang mengatakan tidak perlu digerakkan. Yang mengatakan digerakkan pun terjadi perselisihan, kapan dimulai digerakkan? Di awal salat, dari mulai tasyahud, atau hanya ketika berdoa saja. Baik, bab berikutnya wujub tasyahud al-awwal wa masyru'iyati ad-du'a fihi. Wajibnya tasyahud yang pertama dan disyariatkannya doa di dalamnya. Kata Syekh rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli rak'ataini at-tahiyyah."
Nabi SAW membaca pada semua tasyahud beliau at-tahiyyah. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu sampai akhir at-tahiyyat. Dan at-tahiyyat ini banyak lafadznya. Nanti sebutkan dalam bab berikutnya lafaz-lafaz tasyahud. Ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ada tasyahudnya Ibnu Abbas, ada tasyahudnya Abi Musa al-Asy'ari. Ada beberapa redaksi tasyahud yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca tasyahud, baik tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Dan hukum asal membaca tasyahud yang lebih rajih wallahu taala alam hukumnya wajib. Tasyahud yang pertama yang kita bahas di sini tasyahud yang pertama. Hukum membaca tasyahud pada tasyahud yang pertama hukumnya adalah wajib. Ini yang lebih kuat wallahu taala alam. Sehingga apabila seorang meninggalkannya dengan sengaja maka batal salatnya. Meninggalkan tasyahud yang pertama dengan sengaja, tidak membaca tasyahud langsung naik ke rakaat yang ketiga, maka salatnya batal. Adapun ketika ia lupa membaca tasyahud, kemudian sudah naik ke rakaat yang ketiga, baru ingat, maka dia wajib dia harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Taib. Apabila seorang duduk tasyahud, kemudian dia naik ke rakaat yang ketiga, lupa membaca tasyahud. Ketika dia belum sempurna naik, maka para ulama mengatakan hendaknya dia kembali. Kalau belum sempurna, baru mengangkat, belum sempurna naik, hendaknya dia kembali. Namun kalau dia sudah sempurna naik, sudah mulai membaca Al-Fatihah, maka pada posisi yang ini tidak perlu kembali. Kalau sudah mulai membaca Al-Fatihah, sudah masuk ke rukun yang berikutnya, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Namun kalau belum sempurna masuk ke rukun yang berikutnya, yaitu rakaat yang ketiga, maka diperbolehkan dia untuk kembali duduk lagi tasyahud yang pertama. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana idza nasiyaha fi ar-rak'ataini al-ulayaini yasjudu lis-sahwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau lupa membaca tasyahud pada rakaat yang kedua, setelah rakaat yang kedua, maka beliau sujud sahwi. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya duduk tasyahud itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW ketika beliau lupa, beliau sujud sahwi. Seandainya itu sunnah, maka beliau tidak sujud sahwi. Namun karena itu adalah suatu kewajiban, makanya beliau sujud sahwi. Ini yang dijadikan dalil. Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa kana ya'muru biha. Nabi SAW juga menyuruh para sahabat untuk duduk tasyahud, membaca tasyahud pada tasyahud yang pertama. Kata Nabi SAW, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillahi ila akhirih wa liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi falyad'u Allah azza wa jalla bihi. Kata Nabi SAW, jika kalian duduk di setiap dua rakaat, maka bacalah at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu sampai akhir bacaan tasyahud. Kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian memilih doa yang ia inginkan dan dia berdoa kepada Allah dengannya. Nabi SAW mengatakan idza qa'adtum, apabila kalian duduk di setiap dua rakaat, maka bacalah, faqulu, maka bacalah. Ini perintah, fi'il amr. Dalam bahasa Arab disebutkan fi'il amr, kata perintah, bacalah. Sehingga para ulama mengatakan ini menunjukkan suatu kewajiban. Seandainya hukumnya sunnah, maka Nabi tidak menyuruh. Ketika datang perintah, maka perintah ini menunjukkan adalah suatu kewajiban. Sehingga yang lebih rajih, tasyahud yang pertama itu hukumnya wajib. Tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Taib. Kemudian batasan tasyahud. Dari mana mulai tasyahud yang pertama dan dari mana sampai stopnya, selesainya tasyahud yang pertama? Dimulai dari at-tahiyyatu lillahi atau lafaz-lafaz yang lain dalam lafaz tasyahud. Taib. Untuk terakhirnya, batasan akhirnya, sebagian mengatakan hanya sampai pada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini selesai. Kemudian naik ke rakaat yang ketiga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dimulai dari at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu sampai salawat yang terakhir. Sampai salawat Ibrahimiyah.
sampai salawat Ibrahimiyah juga dibaca pada tasyahud yang pertama. Taib. Pendapat pertama yang mengatakan tasyahud itu hanya sampai pada syahadat tanpa perlu membaca salawat Ibrahimiyah, mereka mengatakan karena sebetulnya dalam suatu hadis Nabi SAW ketika duduk pada tasyahud yang pertama, beliau duduk cepat. Duduknya itu cepat, artinya tidak terlalu lama. Ini menunjukkan bahwa beliau hanya membaca sampai pada syahadat saja. Hadis Ibnu Mas'ud pernah menyebutkan bahwa Nabi SAW itu ketika duduk tasyahud, duduknya sebentar, tidak lama-lama, tasyahud yang pertama. Sehingga para ulama mengatakan diambil dari sini Nabi SAW ketika duduk tasyahud yang pertama, bacaannya itu tidak seperti bacaan tasyahud yang kedua. Karena Ibnu Mas'ud menyebutkan Nabi duduknya sebentar. Kalau duduknya sebentar, berarti bacaannya juga tidak sepanjang bacaan pada tasyahud yang kedua. Sehingga mereka mengatakan berarti orang yang duduk tasyahud yang pertama, bacaannya hanya sampai pada syahadat, tidak perlu membaca salawat Ibrahimiyah. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya orang yang duduk tasyahud disunahkan baginya membaca dari mulai at-tahiyatu lillahi sampai selesai salawat Ibrahimiyah, mereka mengatakan karena keumuman hadis. Keumuman hadis Nabi SAW menyebutkan ketika kalian duduk tasyahud maka bacalah salawat. Faqulu assalamu alaikum, faqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir hadis. Maka para ulama mengatakan ini umum. Nabi tidak menyebutkan hanya pada tasyahud yang terakhir. Nabi tidak menyebutkan demikian. Maka keumuman hadis ini dipakai pada semua tasyahud, baik yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Taib. Jadi dalam masalah salawat Ibrahimiyah ada perselisihan. Apakah dibaca pada tasyahud yang pertama ataukah hanya dibaca pada tasyahud yang kedua? Wallahu taala alam. Sehingga ketika seorang hanya membaca hanya membaca tasyahud sampai pada syahadat tanpa membaca salawat Ibrahimiyah, maka ini sudah tidak mengapa. Artinya tidak perlu dia sujud sahwi atau melakukan yang lainnya. Ketika dia sudah membaca sampai pada syahadat, maka ini sudah cukup sampai sini. Tapi kalau dia membaca lagi salawat Ibrahimiyah berdasarkan pendapat yang kedua, maka ini tidak mengapa dan itu disunahkan. Memang dibaca semuanya sampai akhir. Adapun doa, maka doa itu hanya dibaca pada tasyahud yang terakhir, doa sebelum salam. Adapun tasyahud yang kedua, maka hanya membaca sampai syahadat, pendapat pertama, atau ditambahkan salawat Ibrahimiyah, pendapat yang kedua. Yang berpendapat ditambahkan salawat Ibrahimiyah hanya salawatnya saja, tanpa ditambahi dengan doa. Setelah salawatnya selesai, maka naik ke rakaat yang ketiga, tanpa perlu ditambahi dengan doa. Doa itu hanya pada rakaat yang terakhir sebelum salam. Itu tempatnya doa sebelum salam. Setelah salat Ibrahimiyah sebelum salam disunahkan untuk doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masiihid dajjal. Ini disunahkannya kapan? Ketika selesai tasyahud yang terakhir, tasyahud yang kedua. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa fi lafdin qulu fi kulli jalsatin at-tahiyyat. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan bacalah di setiap duduk at-tahiyyatu lillahi wassalawatu dan seterusnya. Artinya di semua tasyahud, baik yang pertama maupun yang kedua. Wa amara bihi al-musi' salatahu aidan kama taqaddama anifan. Dan beliau juga menyuruh orang yang salatnya buruk untuk membaca tasyahud pada semua duduk tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tasyahud kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat bacaan tasyahud itu sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Qur'an. Artinya apa? Kata para ulama, artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diganti. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat Al-Qur'an, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diganti. Begitu pula ketika Nabi SAW mengajarkan kepada mereka bacaan tasyahud, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diganti.
Sehingga diambil dari sini bacaan tasyahud itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya harus berdasarkan dalil. Tak boleh kita inovasi sendiri. Mau ditambah-tambah, mau diganti-ganti, mau dikurang-kurang. Ini tidak boleh. Karena kata para sahabat Nabi SAW, yu'allimuhum at-tasyahud kama yu'allimuhum suratan minal Qur'an. Nabi SAW mengajarkan mereka tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Cara pengajarannya sama. Caranya sama. Artinya tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi sebagaimana Al-Quran. Yang boleh hanya kita meniru apa yang dibaca oleh Nabi SAW, mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi SAW tanpa membuat-buat sendiri. Wa sunnatu ikhfa'uhu, dan disunahkan dibaca dengan pelan, tidak dikeraskan suaranya. Baik makmum, imam, orang yang salat sendiri, orang salat berjamaah, semuanya membaca dengan pelan. Ini yang disunahkan, tidak perlu dikeraskan. Baik. Bab berikutnya siyaghut tasyahud. Sighah atau redaksi bacaan tasyahud. Kata Syekh rahimahullah, wa 'allamahum sallallahu alaihi wasallam anwa'an min siyaghit tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beberapa redaksi tasyahud. Yang pertama tasyahud Ibnu Mas'ud. Ini yang masyhur. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni suratan minal Qur'an." Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud, dan dua telapak tanganku berada di kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mengajarkan kepadaku suatu surat dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi mengajarkan kepadaku tasyahud ini sebagaimana beliau mengajarkan kepadaku Al-Qur'an. Beliau mengatakan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, fa innahu idza qala dhalik asaba kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku ketika duduk tasyahud hendaknya membaca at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang duduk tasyahud kemudian membaca ini, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, maka doa ini, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan bagi kami dan bagi semua hamba-hamba Allah yang saleh, maka doa ini akan didapatkan oleh semua hamba yang saleh baik di langit maupun di bumi. Semuanya akan mendapatkan bagian dari doa ini. Ketika seorang salat kemudian dia mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan bagi kami dan bagi semua hamba-hamba Allah yang saleh, maka semua hamba Allah yang saleh baik yang di langit maupun yang di bumi akan mendapatkan bagian dari doa ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud, dan ini yang sering kita dengar dan sering kita pakai. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Baik. Dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, wa huwa baina dhahranina falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Kata Ibnu Mas'ud, kami membaca yang demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kami. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami membaca assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Nabi hidup kami membaca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka kami mengganti kata-kata assalamu alayka ini, kami ganti dengan assalamu ala nabi. Assalamu ala an-nabi. Jadi jadinya bacaan tasyahudnya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kata Ibnu Mas'ud. Taib.
Dalam masalah ini terjadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ini ijtihadnya beliau radhiyallahu taala anhu. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam awal hadis tadi, hadis Ibnu Mas'ud, Nabi tidak mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, ketika aku meninggal nanti bacalah at-tahiyatu assalamu ala nabi." Nabi hanya mengatakan faqulu, bacalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan di sini Nabi tidak menjelaskan bahwasanya bacaan ini assalamu alayka ini hanya pada ketika beliau hidup sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau meninggal, bacalah dengan assalamu ala nabi. Nabi tidak menyebutkan yang demikian. Sehingga kata para ulama, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi beliau sedang mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud suatu bacaan sebagaimana beliau mengajarkan kepadanya bacaan Al-Qur'an. Nabi tidak menjelaskan bahwasanya ini ketika dibaca hanya ketika aku hidup, ketika aku meninggal maka gantilah. Nabi tidak menyebutkan demikian. Padahal posisi beliau sedang mengajarkan suatu bacaan yang akan dibaca ketika salat oleh seluruh umatnya. Bukan hanya pada beliau hidup saja. Salat akan sampai pada hari kiamat. Ketika beliau tidak menjelaskan, maka kata para ulama ini menunjukkan tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Karena kalau seandainya harus diganti, maka Nabi SAW pasti akan menjelaskannya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kata para ulama juga, Nabi SAW mengajarkan tasyahud bukan hanya pada Ibnu Mas'ud. Beliau juga mengajarkan tasyahud pada Ibnu Abbas. Ada juga tasyahud riwayatnya Abi Musa Al-Asy'ari dan sahabat-sahabat yang lain. Pada riwayat tasyahud semua sahabat-sahabat tadi semuanya mengatakan assalamu alayka. Semuanya sama. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Yang menyebutkan diganti hanya Ibnu Mas'ud. Adapun sahabat-sahabat yang lain tidak menyebutkan yang demikian. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bacaan ini hanya ketika Nabi SAW hidup. Ketika beliau meninggal maka bergantilah dengan assalamu ala nabi. Ini yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ini bukan pemberitahuan, namun ini doa. Ketika seorang membaca dalam salawatnya, dalam salatnya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ini bukan pemberitahuan, namun ini doa. Sehingga doa bisa dibaca kapanpun, baik ketika Nabi SAW hidup maupun ketika beliau SAW telah meninggal dunia. Karena ini doa, bukan pemberitahuan. Kalau seandainya kita memberitahu orang lain, maka kita beritahu ketika dia hidup. Tidak perlu lagi diberitahu ketika dia meninggal. Kalau itu memang pemberitahuan. Adapun ketika itu doa, maka doa dibaca ketika orang itu hidup maupun orang itu telah meninggal dunia. Itu yang ketiga, alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ketika seorang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ini bukan dia mengajak bicara. Lafaz ka itu mukhatab. Artinya kita berbicara kepada orang lain. Ketika dalam bahasa Arab dhamir kaf itu dhamir mukhatab, dhamir yang digunakan untuk berbicara kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia kata ganti tunggal apa? Tunggal ya? Anda paham dalam bahasa Indonesia apa disebutnya? Ada kata ganti tunggal, ada jamak, ada apa lagi? Kata-kata ganti itu. Seperti kamu bacalah. Itu kan kita mengajak bicara orang lain. Ketika orang mengatakan assalamu alayka, semua keselamatan kepadamu. Kepadamu di sini kata para ulama bukan kita mengajak bicara Nabi SAW. Kepadamu itu bukan kita mengajak bicara Nabi SAW. Sehingga tidak perlu diganti. Kalau seandainya itu mengajak bicara orang, maka kita mengajak bicara kalau orang itu ada. Kalau orang sudah tidak ada, maka kita tidak mengucapkan demikian. Ketika kita dalam perbicaraan sehari-hari, kita mengatakan bacalah kamu buku ini misalnya. Orangnya di mana? Pasti ada di depan kita. Kalau orangnya di rumahnya, tidak mungkin kita mengatakan bacalah kamu. Pasti kita mengatakan dia membaca. Nah, di sini ucapan assalamu alayka kata para ulama bukan kita mengajak bicara Nabi SAW. Sehingga perlu diganti kata gantinya. Ketika beliau ada menggunakan assalamu alayka, ketika beliau sudah meninggal kita menggunakan assalamu ala nabi. Namun ini adalah doa. Redaksinya datang dari Nabi SAW, assalamu alayka.
maka kita tidak perlu merubahnya. Dibaca Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, baik ketika Nabi SAW hidup maupun setelah beliau SAW meninggal dunia. Adapun ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi, kami membaca Assalamu alayka ketika Nabi SAW hidup, kemudian ketika beliau meninggal kami membaca Assalamu ala nabi, ini adalah pendapatnya beliau, ijtihadnya beliau radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan oleh para ulama. Sehingga jumhur ulama mengatakan tidak perlu diganti, hanya membaca Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di awal hadisnya. Ketika beliau menyebutkan Nabi SAW mengajarkan kepadaku tasyahud, redaksinya seperti ini. Nah, itu yang diikuti. Itu yang diikuti, wallahu taala alam. Baik, kemudian tasyahud yang kedua, tasyahudnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud, bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Kita lihat di sini semua rawi, yang pertama tadi Ibnu Mas'ud juga menyebutkan Nabi SAW mengajarkan kepada tasyahud sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Ibnu Abbas juga sama, beliau mengatakan Nabi SAW mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana mengajarkan kepada kami bacaan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibat. Kalau Ibnu Abbas enggak, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu baru lillah. Lillahnya di belakang. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi perbedaannya hanya di depan. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu, kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillah. Ini tasyahud yang kedua. Tasyahud yang ketiga tasyahudnya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika tasyahud at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar, zidtu fiha wa barakatuhu. Aku menambahkan kepadanya wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar, wa zidtu fiha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasyahudnya Ibnu Umar ada tambahan di situ. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wat tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau tasyahudnya Ibnu Umar ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ucapan Ibnu Umar wasitu fiha, aku menambahkan padanya, wa barakatuhu, aku menambahkan kepadanya, wahdahu la syarikalah. Kata para ulama, ini bukan artinya Ibnu Umar menambah-nambahi sendiri dari inovasi beliau, dari keinginan beliau. Namun yang dimaksud beliau menambahkan di sini artinya beliau tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau mendengar dari sahabat yang lain. Jadi yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ucapan beliau wa rahmatullahi wa barakatuhu, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang didengar. Namun beliau radhiyallahu taala anhuma mendengar dari sahabat lain ada tambahan wahdahu la syarikalah. Makanya ketika beliau meriwayatkan hadisnya, beliau menambah wahdahu la syarikalah. Jadi tambahan di sini tidak dengarkan langsung oleh Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dengarkan dari sahabat-sahabat yang lain. Bukan berarti beliau menambahkan dari keinginannya sendiri, dari inovasinya sendiri, namun beliau menambahkan dari apa yang beliau dengar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tasyahud yang keempat, tasyahudnya Abi Musa al-Asy'ari. Kata Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa idza kana 'inda al-qa'dati falyakun min awwali qawli ahadikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian duduk, maka hendaknya yang menjadi ucapan pertama kalian ketika duduk tasyahud, yang menjadi ucapan pertama kalian adalah at-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sab'a kalimatin hunna tahiyatus salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian duduk, maka hendaknya yang menjadi pertama kali ucapan kalian adalah at-tahiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu lillah. Sehingga orang yang duduk tasyahud tidak perlu membaca bacaan sebelum at-tahiyat ini, tidak ada bacaan. Yang pertama kali dimulai ketika duduk adalah ucapan at-tahiyat. Tidak ada ucapan-ucapan yang sebelumnya. Karena Nabi mengatakan yang menjadi ucapan pertama kalian adalah at-tahiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam tasyahudnya Nabi Musa juga sama. Ada tambahan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah 7 ucapan yang apabila dibaca maka ini merupakan tahiyat. Ini adalah at-tahiyat dalam salat. 7 ucapan. Yang pertama at-tahiyat, salawatu, at-thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini 7 ucapan yang dibaca ketika tasyahud. Taib, yang kelima tasyahudnya Umar bin Khattab. Kata Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana radhiyallahu taala anhu yu'allimu nas at-tashahhud wa huwa 'ala al-mimbar. Umar bin Khattab pernah berada di atas mimbar. Beliau radhiyallahu taala anhu berada di atas mimbar dan beliau mengajarkan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu bagaimana bacaan tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, qulu, ucapkanlah at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, sampai akhir tasyahud yang ma'ruf. Perbedaannya hanya di depan. Kalau Umar bin Khattab tasyahudnya at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-thayyibatu lillahi. Ada tambahan az-zakiyatu. Az-zakiyatu lillahi, at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Umar di sini berada di atas mimbar mengajarkan para sahabat. Beliau menggunakan assalamu alayka. Beliau tidak mengatakan apabila Nabi nanti meninggal maka bacalah assalamu ala nabi. Namun beliau mengatakan assalamu alayka. Bacalah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Dan kalau kita perhatikan semuanya dari mulai yang awal tadi, tasyahudnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa, Umar Khattab, di sini semuanya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, yang terakhir tasyahudnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Al-Qasim ibn Muhammad, berkata Qasim ibn Muhammad, keponakannya Aisyah, beliau mengatakan kanat Aisyah tu'allimuna tasyahud wa tushiru biyadiha. Aisyah mengajarkan kepada kami tasyahud dan beliau memberi isyarat dengan tangannya, dan beliau berkata at-tahiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillahi. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Jadi beda adalah yang depannya. At-tahiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillah. Ini redaksi-redaksi tasyahud yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tasyahudnya Abu Musa, ada tasyahudnya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Sehingga seorang ketika salat boleh memilih salah satu dari tasyahud-tasyahud ini. Boleh terkadang baca tasyahudnya Abu Musa, terkadang baca tasyahudnya Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Yang menjadi perbedaan hanya sedikit saja lafadznya. Keumumannya tidak ada perbedaan. Hanya terkadang ada yang ditambahi wahdahu la syarikalah, atau terkadang ada yang ditambahi az-zakiyatu seperti tasyahudnya Umar bin Khattab dan tasyahudnya Aisyah, atau ada yang lillahnya di belakang seperti tasyahudnya Ibnu Abbas. Baik, ini yang berkaitan dengan redaksi-redaksi tasyahud. Baik, kita lanjut lagi di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Jelas insyaallah.
Taib, jelas insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.